Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Alifarani dengan NIM 2105 135336. Saya berasal dari kelas PGSD 2021B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyton yang berarti tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora, karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh angkut. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung atau jaket steril di sekeliling organ reproduksi. Sistem transport internal, hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra. Sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat, dan terdapat xilem dan floem. Batang tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada paku pohon atau paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya, daun tumbuhan paku atau Pteridophyta menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil bentuknya kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Makrofil memiliki ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang, dengan sel yang telah terdiferensiasi. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus. Artinya, tumbuhan dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta yang utama adalah spora. Oleh sebabnya, ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan dalam 2 kelompok saja yang diberi nama Cryptogamae dan Phanerogamae. Cryptogamae atau tumbuhan spora meliputi Schizophyta, Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah: yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda biasanya menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tumbuhan paku atau Pteridophyta ini tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tubuh tumbuhan paku. Yang pertama ada akar, bersifat seperti akar serabut. Ujungnya dilindungi kalipta yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri.
Batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada beberapa jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsopila dan Cesiatea. Lalu daun, bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun, dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Yang pertama itu mikrofil. Daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum memperhatikan diferensiasi sel, dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Selanjutnya makrofil, merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku atau Pteridophyta tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut frond. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun atau frond, terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku atau Pteridophyta memiliki sorus atau sori. Daun paku atau Pteridophyta yang memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut dengan daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun tropofil. Habitat tumbuhan paku atau Pteridophyta. Habitat tumbuhan paku atau Pteridophyta ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolla pinnata dan Marsilea creanata. Namun, pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku adalah kadar air dalam tanah, kadar air dalam udara, kandungan hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, perlindungan dari angina, perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Tidak semua faktor tersebut berpengaruh, tapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya atau Pteridophytanya. Survive tidaknya suatu tumbuhan paku atau Pteridophyta di suatu area tergantung dari ketahanan gametofitnya. Apakah akan berkembang secara alami di lingkungannya atau tidak. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku atau Pteridophyta tumbuh di lingkungannya masing-masing, biasanya di tempat lembab. Beberapa paku atau Pteridophyta dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrem seperti lingkungan kering dan panas. Beberapa jenis paku atau Pteridophyta dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku atau Pteridophyta meletakkan dirinya tepat sesuai dengan niche-nya. Tanah yang lembab, udara yang lembab, intensitas cahaya, dan sebagainya. Jarang tumbuhan paku hidup di luar niche-nya. Sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta, baik pada paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau bisa disebut sebagai generasi gametofit yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum.
Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku atau Pteridophyta, penghasil spora atau sporofil, di sana kita akan jumpai organ-organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporangium. Biasanya spongarium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah daun. Klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Yang pertama, subdivisi Lycopsida. Spesies satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Ciri-cirinya adalah terdiri dari daun sejati, batang, dan akar. Menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup, memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat, serta menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Yang kedua, ada subdivisi Sphenopsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Ciri-cirinya adalah memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora, pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi, dan menyenangi daerah rawa yang lembab. Yang ketiga, ada subdivisi Pteropsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya adalah memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun dan penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Yang terakhir ada subdivisi Psilopsida atau paku purba. Psilopsida merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut halus atau sering disebut akar semu. Berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Ciri-cirinya adalah hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, menghasilkan spora homospora, berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil dan tak mempunyai daun sejati. Jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pada video kali ini kita akan membahas dua jenis tumbuhan paku, yaitu paku semanggi atau Marsilea crenata dan pakis remcina atau Pteris vittata. Yang pertama ini adalah paku semanggi atau Marsilea crenata. Semanggi merupakan tumbuhan paku-pakuan yang biasa dijumpai tumbuh di kawasan lembab atau basah. Tanaman ini mempunyai bentuk yang sangat khas karena tampak hanya berupa daun dengan batang berukuran sangat kecil. Klasifikasinya yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Marsileae, famili Marsileaceae, genus Marsilea, dan spesies Marsilea crenata. Semanggi adalah jenis tanaman dengan daun, batang, dan akar yang sudah bisa dibedakan dengan jelas. Akan tetapi, struktur morfologi kelompok tumbuhan paku ini belum sekompleks tanaman pada umumnya. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, bagian tubuh semanggi hanya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Umumnya, semanggi hidup merambat atau mengapung di daerah perairan termasuk genangan air. Sebagian batangnya berada di bawah permukaan air dan sebagian lagi mengambang di atas permukaan air. Kedalaman tumbuhnya sangat berpengaruh terhadap panjang batang tanaman. Semakin dangkal, maka ukuran batang juga semakin pendek. Semanggi mempunyai 3 macam daun berdasarkan posisi tumbuhnya. Ketiga jenis daun tersebut adalah daun mengapung di atas air atau floating leaf, daun tenggelam di dalam air atau submerged leaf, dan daun tipe aerial leaf. Floating leaf dan submerged leaf mempunyai kesamaan, yaitu keduanya hidup di wilayah perairan, sedangkan aerial leaf hidup di kawasan daratan. Daun ini mempunyai struktur jaringan yang sama, yaitu jaringan epidermis, parenkim, palisade, bunga karang, dan berkas pengangkut.
Biasanya tanaman semanggi mempunyai tangkai atau batang berbentuk tegak lurus serta tumbuh melingkar secara simetris. Bentuk ini dikenal dengan istilah caudex. Namun perlu diketahui bahwa batang semanggi hanya tumbuh lurus di dalam air. Sedangkan jika di atas tanah tidak akan bisa kecuali untuk kelompok tumbuhan paku tiang. Batang semanggi strukturnya sangat lemah dengan warna agak kemerah-merahan dan mengkilat. Batang yang tumbuh di dalam air dapat tumbuh memanjang hingga 20 cm, sedangkan batang yang muncul di permukaan air ukurannya tidak terlalu panjang, hanya berkisar antara 3 sampai 4 meter. Akar tanaman semanggi memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan anatomi batangnya. Bagian akarnya tertanam pada substrat yang berada di dasar wilayah perairan. Adapun jaringan penyusun akarnya adalah epidermis, endodermis, korteks, serta silinder vaskuler. Semanggi tumbuh di kawasan yang tergenang air, tetapi harus mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Namun sebagai tanaman air, semanggi juga membutuhkan lingkungan yang rindang atau teduh agar tetap bertahan hidup. Ketinggian tempat optimal untuk pertumbuhan semanggi adalah kawasan dataran rendah. Akan tetapi, semanggi juga bisa tetap hidup di wilayah yang berada pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, ada beberapa jenis semanggi yang juga mempunyai kemampuan tumbuh di darat. Walau pada dasarnya, tanaman ini adalah kelompok tumbuhan air yang membutuhkan habitat basah. Tumbuhan semanggi ini saya temukan di dekat sekitar rumah saya yang merambat di tanah dan menempel di samping-samping tembok. Yang kedua, ada pakis rem Cina atau Pteris vittata. Klasifikasi pakis rem Cina adalah berasal dari kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genusnya Pteris, dan spesies Pteris vittata. Paku rem Cina memiliki akar rimpang tegak atau merayap, pendek dan beruas pendek. Daunnya gundul, tegak, dan menyirip. Pakis ini memiliki batang yang tumbuh tegak lurus. Daun dari pakis ini memanjang dan terdapat sorus di sepanjang tepi bawah daun. Tumbuhan ini saya temukan di dekat tembok yang lembab. Bisa kita lihat pada jenis Pteris vittata ini di setiap ujung-ujung bawah daunnya terdapat sorusnya yang berwarna agak kekuningan. Manfaat tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, bisa digunakan untuk tanaman hias seperti paku jenis Selaginella, Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Yang kedua, bisa digunakan untuk pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan Anabaena azolla. Yang ketiga, bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium clavatum dan Aspidium filix max. Yang keempat, ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Yang kelima, melindungi tanaman lain. Yang keenam, bisa digunakan untuk bahan pembersih dan penggosok seperti paku ekor kuda karena ada kandungan silikon dioksida. Yang ketujuh, material bangunan. Dan yang kedelapan, bisa digunakan untuk dekorasi rumah, karangan bunga, dan berbagai keperluan lainnya. Kesimpulan, tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Bagian tubuh tumbuhan paku terbagi tiga, yaitu akar, batang, dan daun. Daur hidup tumbuhan paku mengenal pergiliran keturunan atau metagenesis yang terdiri dari dua tahap, yaitu gametofit dan sporofit. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan bentuk dari fase sporofit karena tumbuhan paku-pakuan menghasilkan spora, sedangkan bentuk generasi gametofitnya dinamakan protalus atau protalium. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.